Jadi buat nomor 2 langsung ya. Ini si soalnya itu kan dia pengen kita punya sistem ini nih. Jadi ada sistem pengendali posisi motor lah kayaknya ya. Ini tuh. Ntar kalau misalnya suaranya putus atau kurang jelas, kasih tau aja ya. Nah, eh, syaratnya adalah dia eh, spesifikasi yang diinginkan dari sistem ini yaitu speknya adalah satu critically damp, kriti sama kedua settling time-nya sama dengan 1 second kayak gitu. Nah, sebetulnya langkah-langkah pengerjaannya itu sederhana sih gitu ya. Buat ini bisa diterapin di soal yang serupa juga. Jadi intinya adalah kita pengen cari persamaan karakteristiknya dari sini, karakteristik dari sistem yang pengen kita kendaliin, sama dari spesifikasi yang diminta gitu. Jadi kalau misalnya kita udah dapat persamaan karakteristiknya, baru kita pakai ketiga metode yang minggu lalu diajarin kayak gitu. Pertanyaannya gimana sih caranya dia persamaan karakteristik dari sistem yang pengen dikendaliin sama spesifikasinya kayak gitu kan? Itu pertanyaan yang penting. Nah, buat kita mulai dari sistem yang mau kita kendaliin dulu. Buat sistem yang mau kita kendaliin, uh, khusus yang ini persamaan karakteristiknya itu kita ambil kayak gitu. Nah, kita kan punya nih transfer function yang 1/s² kayak gini kan. Nah, persamaan karakteristiknya itu diambil dari state space atau persamaan ruang status dari fungsi alih ini kayak gitu. Gimana cara mencari persamaan ruang status dari fungsi alih? Jadi dari FA kita akan convert dia ke state space kayak gitu kan. Nah, kita tahu si FA-nya itu 1/s². Nah, di sini yang harus diperhatiin adalah ketika kita mencari state space, yang pertama kali harus ditentukan itu adalah variabel status yang mau kita jadiin persamaannya kayak gitu. Di sini variabel yang mau kita jadiin persamaan statusnya adalah posisi dan kecepatan kayak gitu. Di sini posisinya itu adalah theta dan kecepatannya adalah turunan dari theta atau apa namanya kalau di persamaan statusnya berarti kan kita turunin sekali. Jadi si posisi ini jadi kecepatan, sementara si kecepatan ini jadi percepatan. Kayak gitu. Nah, sekarang kita tinggal cari hubungannya aja. Dari si fungsi alih 1/s² ini sama dengan theta S per RS. Nah, kita cari hubungannya. Dari sini kan kita bisa apa namanya sederhanain ya. Jadi theta S kali S² sama dengan RS. Nah, kalau misalnya kita pakai inverse Laplace transform, kita bakal dapat D per dt dari theta t kuadrat sama dengan RT. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa turunan kedua dari posisi aliasi ini itu dia cuma bergantung pada inputnya aja kayak gitu. Berarti kita bisa sebetulnya tahu nih kalau si
turunan kedua dari posisi itu sama dengan UT aja, kayak gitu. Ya di sini UT sama RT sama-sama masukkan input dari sistem lah, kayak gitu. Kita apa namanya coba rapihin ke bentuk matriksnya. X dot itu sama dengan theta dot dan theta double dot, kayak gitu. Sebentar kita pindahin aja. Yang di sini kita pindahin ke sebelah sini. Nah, ini gimana sih hubungan ini? Artinya ini matriks A ya. Kita akan mencari matriks A yang menghubungkan variabel status kita dengan turunan pertama dari variabel status kita dengan variabel statusnya. Misalkan. Tambah matriks B. Jadi di sini kita tulis 1 kayak gitu. Dari hubungan apa namanya yang ini kita bisa tulis di sini matriksnya 1. Dan kita juga tahu kalau si dari apa namanya dari diagram kalau si theta ini nggak ada hubungan langsung sama inputnya, jadi nggak ada feed forward langsung ke si theta. Jadi di sini Sorry, kita target kasih ya. kok layarnya nggak ada ya? Oh iya, sebentar. Oke, Udah ada lagi? udah. Lagi loading sih sebentar. Oke. Nah ini matriks B-nya kayak gini. Untuk matriks A-nya hubungan antara si variabel yang ini ke variabel ini itu bisa kita tulis sebetulnya jadi 01, 00. Ada yang bingung nggak ini dapatnya dari mana? Nah, ini tuh sebetulnya kalau misalnya kita kaliin kan, si theta dot itu sama dengan 0 kali theta, 0 ditambah 1 kali theta dot. Gitu kan. Jadi si theta dot sama dengan theta dot. Aman ya? Nah, si theta double dot, karena dia itu nggak punya hubungan selain ke input, dia kan nggak ada hubungan ke si tetanya sama sekali kan. Jadi dia kita nolin aja kayak gitu. Dia nggak punya hubungan, si theta double dot ini tuh nggak punya hubungan sama si theta sama theta dotnya. Kayak gitu. Nah, terus outputnya itu kita bisa lihat dari diagram blok kalau si outputnya itu sama dengan theta posisi. Jadi kita bisa tulis ini 1, ini 0 untuk theta dan theta dot, kayak gitu. Nah sampai sini dulu ada yang masih bingung nggak? Ini state space-nya dapat dari mana? Kayak gitu. Kalau misalnya nanti ada yang bingung, ini kok tiba-tiba dapat dari sini kayak gitu, ntar kasih tau aja ya. Soalnya ini juga B kamu sama C-nya dari mana, yang Bro? mana? B sama C-nya. Yang B sama C. Nah Oh, kalau yang B itu dapat dari sini Sor. Ini kan theta double dot sama dengan UT ya, kayak gitu. Nah jadi karena cuman persamaan yang ada cuman ini, jadi kita bisa tulis kalau si theta double dot sama dengan UT, kayak gitu. Ini kalau misalnya kita apa namanya kali ini, kan berarti theta double dot sama dengan 0 kali theta ditambah 0 kali theta dot ditambah 1 kali UT, kayak gitu. Sama dengan theta double dot. Ngambilnya dari situ. Kalau si C-nya, dia kebetulan si Y-nya itu di sini, Y-nya sama dengan theta T.
kayak gitu. Nah, karena si Y sama dengan theta T, kita bisa tulis di sini Y sama dengan theta theta dikali 1 kali theta ditambah 0 kali theta dot. Ini kan sebetulnya sama aja kayak kalau misalnya kita kali matriks ya. Ini jadi theta kayak gitu ininya. Oke, paham, Ini paham. ininya aja paling gitu. Oke ya. Nah, kalau misalnya udah dapat ini, kita coba cari persamaan karakteristiknya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat persamaan karakteristik dari state space itu, kita bisa tulis, ntar, apa ya ininya, misalkan PS, QS ya, QS aja deh. QS itu sama dengan determinan dari SI dikurang A minus B dikali K. Kayak gitu. Nah, ini sebetulnya tinggal di substitusi aja. S kali I karena di sini apa namanya matriksnya adalah 2 kali 2. Jadi dia otomatis S00S gitu. Matriks A-nya itu yang ini 0100 dikurang B 01. Di sini ada K1 sama K2. Kayak gitu. Nah, ini kita nanti determinankan. Harus sama dengan, oh ya sorry, ini harus sama dengan 0 determinannya. Kayak gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa kali matriks biasa aja, sebetulnya nggak ada yang aneh-aneh. Ntar bakal diperoleh hasil akhirnya itu S kuadrat ditambah K2S ditambah K1 sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, sini kita udah dapat nih persamaan karakteristik dari sistem yang akan kita kendalikan. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan cari persamaan karakteristik untuk spesifikasinya. Ini yang agak tricky, sebetulnya nggak terlalu tricky sih, asal ingat pelajarannya Bu Leni, itu teman-teman masih bisa ngerjainnya, kayak gitu. Nah, di sini spesifikasinya adalah si sistem itu diinginkan dia critically damped, atau sama dengan setanya sama dengan 1. Ini 4 per seta omega n, kayak gitu. Nah, di sini karena si setanya itu adalah 1 dan settling time-nya 1, kita bisa dapat si omega n-nya itu sama dengan 4. Iya kan ya? Iya, 4. Kayak gitu. Nah, kenapa kita harus cari seta dan juga omega n-nya? Nah, kalau teman-teman ingat juga dari pelajarannya Bu Leni, itu persamaan umum orde 2 GS-nya itu kan sama dengan omega n kuadrat dibagi S kuadrat ditambah 2 zeta omega n S ditambah omega n kuadrat. Kayak gitu. Nah, bagian bawahnya ini itu adalah persamaan karakteristik dari sistem orde 2 ini. Kayak gitu. Berarti kita tinggal ini S kuadrat ditambah 2 kali 1 kali 4, 8S, ditambah 4 kuadrat, 16. Sip, kita udah dapat persamaan karakteristik dari spesifikasi sistem yang diinginkan.
Nah, ketiga metode yang kemarin diajarin itu sebetulnya buat ngebantu kita nyari K1 sama K2-nya di sini. Ini kan masih K1 sama K2 ya. Nah, kalau misalnya ordernya masih kecil itu masih gampang buat disamain. Tapi kalau misalnya ordernya gede, makanya ada metode kedua sama ketiga. Kayak gitu. Nah, sekarang kita tarik dua persamaan ini ke sini. Nah, ini kita sebetulnya aljabar biasa gitu kan. Biar apa namanya? Kita buat nyari K2 sama K1 di metode pertama, kita tinggal nyamain aja koefisiennya. Koefisien dari S itu kan K2. Berarti K2 sama dengan 8. K1 sama dengan 16. Udah, metode 1 selesai. Nah, metode 2 itu kita harus agak balik lagi ke state space-nya. Kebetulan yang state space yang kita bentuk di A-nya itu udah mirip sama atau bahkan sebetulnya ini bisa dibilang bentuk kanonik terkendalinya kan. Kayak gitu. 01 di sini si A-nya kayak gitu. Nah, kita ambil A1 sama A2-nya. Kebetulan karena ini 0, jadinya 0 aja kayak gitu. Ini A1-nya 0, A2-nya juga 0. Kalau misalnya enggak, nanti harus hati-hati teman-teman jangan salah posisinya. Nah, terus kita juga tahu dari persamaan karakteristik ini, kita punya alpha 1 dan di sini alpha 2. Kayak gitu. Nah, sikanya kata si metode Gip, itu 2 memang kehabisan tinta apa gimana, Gip? yang mana tuh? Tulisanmu bintik-bintik yang setelah metode 1. Nah, itu maksud aku tadi ngeblur. Kayaknya Mungkin sinyal kita kayaknya kali, Bah. sinyalnya sih. Nah, ini udah kembali Kayak normal. sinyalku juga agak-agak jelek. Oke, ini udah normal. Aman? Ini normal lagi. Iya. Ini normal lagi. Ini kayak bukan sinyal kita kayaknya, Kak. Sinyal si Targip kayak. Iya, ini sinyalku deh. Iya. Soalnya Udah lanjut, gak sama-sama apa. Ya, ngeblur. lanjut ya. Oke. Tapi ini kembali lagi kayak gitu, Gip. Oh Ya iya, udah gak apa-apa, Kak. Oke. Harusnya sih gak apa-apa sih, Kak. Heeh. Ini ini masih yang metode. nomor 2 ya, Iya, 8 sama 16. yang 2 metode 2-nya 2G. itu K si K-nya itu dia, nah ini yang agak harus hati-hati ya teman-teman ya buat ini karena si K-nya itu sama dengan sebetulnya K2 dan K1 atau apa namanya sebetulnya bisa kita ininya tuh dibalik ya. Jadi K1-nya itu sama dengan alpha 2 dikurang A2 dan K2-nya sama dengan alpha 1 dikurang A1. Alpha 2-nya itu sama dengan 16, A2-nya itu 0. Jadi kita dapat 16. Kalau yang K2-nya itu alpha 1-nya itu 8, A1-nya itu 0. Jadi kita dapat 8. Hasilnya harusnya sama, K1-nya 16, K2-nya juga 8. Ini metode 2 kayak gini. Nah, yang metode 3 itu yang agak sedikit bermasalah sebetulnya. Yang harus diiniin. Oke, nah ini buat metode 3 itu kita pakai metode Ackermann. Nah, si K-nya itu sama dengan bisa dicari pakai persamaan ini, kayak gitu. PR-nya adalah kita harus cari matriks keterkendalian, inverse matriks keterkendalian, dan matriks PA, kayak gitu. Nah, kita coba cari dulu matriks keterkendaliannya. Dia itu kan sama dengan B dan AB.
kebetulan si B-nya itu kita bisa lihat di sini ada 01. Dan A kali B-nya di sini kita bakal dapat 1 dan 0 kayak gitu. Ntar bisa dihitung, teman-teman hitung sendiri. Nah, kebetulannya lagi ini tuh kalau di inverse bakal kayak gini juga. Kayak gitu. Jadi ini tuh udah sama dengan C inverse-nya. Udah dapat nih. Nah, buat si PA itu kita kita lihat dari ini si P yang ini persamaan karakteristik yang diinginkan kayak gitu. Sini kan si persamaan karakteristiknya itu adalah S kuadrat. Kita substitusi S-nya jadi A. S kuadrat atau A kuadrat ditambah 8A ditambah 16. Kayak gitu. 16I. Nah, ini nanti bisa dihitung masing-masing. Perhitungannya gampang. Ini bakal dapetin hasilnya itu tadi udah dihitung 16, 8, 0, 16. Kayak gitu. Nah, sekarang kita substitusi masing-masing komponennya ke persamaan Ackermann-nya, persamaan K-nya. Nanti di sini kita bakal dapet 01. Terus di sini ada 0110. Loh, ini siapa yang nempel ke Gojekku? Dapat di tambahan aku dah. Terus di sini ada 16, 8, 0, 16. Ini sama bisa dihitung secara sederhana. Ini perkalian matriks biasa. Nanti kita bakal dapat 16 sama 8 juga di sini. Yang ini K1, ini K2-nya. Kayak gitu. Ini metode 3. Sebetulnya cukup sederhana sih buat yang ini. Kayak gitu. Nah, Nggak ada sederhananya gitu. ini tinggal dikali matriks aja. Asal jangan asal teliti aja pas perkalian matriksnya. Jangan buru-buru. Ya, ingat waktu aja sih paling. Ya jangan salah tanda juga. Nah, jangan terbalik antara alfa dengan A-nya. Itu aman sih insya Allah. Kayak gitu. Nih metode 3. Sampai sini ada yang mau ditanya atau ada yang belum mengerti? Coba lihat yang ketiga Gip, yang Ackerman Gip. Yang ini? Yang tadi duanya coba lihat. Yang 2? Yang 2 atau 3? Tadi aku bilang 2 apa 3 ya? Yang Ackerman atau yang kendali, kanan kendali? Oh, kalau ini kendali. Kanan kendali. Itu alpha 2 kurang apa Gip? A, ini A. Sorry, tulisannya jelek. Itu biasanya A-nya dari mana dapatnya? Si A-nya itu dari Oh iya, itu tuh ya, matriks itu ya. Iya, Ya. paham. Ingat kan? Ini matriks A yang matriks terkendalinya. Matriks kanonnya kendali. Kayak gitu. Iya, baru ingat aku ya. Ini kalau nggak salah yang A1 ini A2 ya. Kayak gitu kan? Iya. Ya, kayak gitu. Ya, kan? Gitu. Gimana? Ada lagi? Aman sih harusnya. Paling PR-nya emang nurunin persamaan karakteristik awalnya aja sih. Kalau misalnya ada yang salah di persamaan karakteristiknya, kemungkinan besar bakal salah di metode 1, 2, 3-nya. Jadi itu yang harus diperhatiin aja. Sama pelajarannya bule ini jangan dilupain. Itu bakal kepake juga. Sinyalku lagi, astagfirullah. Gitu. Lanjut ke nomor 3.